terkait tragedi pembentrokan pada tanggal 29 Januari hari Jumat tepatnya siang. Sedikit saja singkat. Jadi kronologisnya ini pihak pengelola lama dari SCP atau RAA, mereka mau mengambil fasos yang mereka sertifikasi atas nama PT dan hak milik. Sedangkan dari kuasa hukumnya P3SRS itu menolak. Kemudian bisa terjadinya bentrokan itu penyebabnya kira-kira apakah terkait dengan fasum-faso tersebut atau ada indikasi? Kalau dengan terjadinya bentrokan itu kita kurang tahu ya terkaitnya seperti apa. Tapi setelah kuasa hukum mereka dinyatakan bahwa itu tidak bisa menyerahkan kepada mereka, dan juga ada Pak Kapolsek Cengkareng pada saat itu, tidak lama berselang sekitar 1-1,5 jam, tiba-tiba masa itu geruduk masuk banyak ke dalam loh. Masa dari pihak? Saya kurang tahu masa dari pihak mana, tapi kan tuh orangnya sepertinya orang-orang perawakannya tuh orang-orang timur gitu ya. Tragedi tersebut kira-kira pihak-pihak mana saja yang merasa dirugikan atas terjadinya peristiwa tersebut? Oke, pihak yang dirugikan yang pasti adalah warga City Park, karena ini adalah tempat tinggal mereka, tempat huni mereka masuk dengan banyak juga merusak fasilitas termasuk pos-pos, pintu parkir, dan kios juga ada beberapa yang dipecahkan kacanya, dan terlihat juga kan seperti di video itu banyak kendaraan roda 2 yang dirusak. Roda 4 sih paling baret-baret ya, karena kan pada lempar-lemparan batu, barang segala macam. Ditaksir berapa, mencapai berapa rupiah kerugian tuh Pak? Kerugian, waduh saya nggak bisa menafsir ya, kira-kira tuh mungkin 200-300 juta. Untuk dari pengelola sendiri, pengurus gitu, apakah sudah mencatat berapa kira-kira warga yang mengalami kerugian? Kita belum dapat laporan nih secara detail berapa warga yang mendapatkan kerugian, tapi yang itu kayak material ya. Tapi untuk immaterial, semua warga itu shock berat dan trauma, karena kejadian ini selalu berulang dan berulang kali, Pak. Itu kalau berulangnya dalam waktu berapa lama itu? Artinya setiap tahunkah atau memang apa? Kemarin ini dalam waktu nggak lama, sebulan 2 bulan itu udah 2 kejadian yang ini. Nah, sebelum-belumnya mah udah sering, entah udah berapa kali juga saya nggak. Jadi faktor pengamanan nggak ada dari polisi kah atau apa di sini? Faktor keamanan ini baru sekarang aja. Ini kan beberapa hari ini sejak kejadian dibantu oleh pihak Polres maupun Polsek untuk penjagaan pengamanan di sini. Artinya inti permasalahannya itu adalah perebutan untuk kepengurusan pengelolaan atau bagaimana intinya sebenarnya? Ya, jadi inti permasalahannya adalah untuk pengelolaan. Karena seperti Pak Camat ungkapkan, waktu kita dikumpulkan di kantor camat kecamatan kan, Pak Camat tuh menjelaskan semua secara detail, duduk hukumnya, posisinya, semuanya dijelaskan oleh Pak Camat. Nah, di situ baru pada clear. Tapi sebenarnya nih rusun ini sudah pengelolaannya sudah diserahkan sudah ke PP3RS itu ya? Belum pernah Pak, belum dari pernah. awal sampai sekarang pun terakhir yang hingga detik ini pihak pengelola lama belum menyerahkan serah terima sedikit pun belum. Artinya kan memang sudah seharusnya diselesaikan Ya, seharusnya itu adalah dalam satu tahun setelah pengembang selesai itu harus diserahkan kepada P3SRS. Oh. City Park ini dari berapa awalnya dari tahun berapa sih sebenarnya? 11 tahun tuh kurang lebih tahun 11 tahun ya sudah ya? Ya, 11 tahun. Oh, 11 tahun ya. Jadi mungkin sampai sekarang masih seputaran itu terus dan terjadi ulang ya. Nah, mediasi terakhir itu bagaimana dengan yang kemarin peristiwa itu? Nah, mediasi terakhir itu kita dibantu dengan 3 pilar di kantor kecamatan. Jadi hadir Pak Camat, Pak Lurah, Pak Polsek, Pak Kapolres, pengelola lama, terus P3RSS sama warga dan juga Danrem hadir juga. Nah, itu dalam pembicaraan itu keputusannya apa? Nah, dalam pembicaraan itu sudah jelas bahwa keputusannya P3SRS ini ada sah menurut hukum sesuai dengan hukumnya.
Jadi saat dan pihak yang menyatakan fasum-fasosnya milik mereka harus diserahkan kepada Pemda, karena caretakernya sekarang dipegang oleh lurah. Putih atau bagaimana? Ada hitam di atas putih Pak, dan itu semua tercatat dan dokumentasi. Dalam waktu berapa lama harus menyerahkan? Maksimal kalau penyerahan secepatnya maksimal 3 bulan. 3 bulan. Itu apa artinya warga sendiri setelah kejadian itu ada pertemuan lagi nggak untuk mempersiapkan 3 bulan itu di lingkungan warga sendiri? Ya di lingkungan warga paling kita memperbaiki sistem pengelolaan, karena pengelolaan ini kan oleh warga juga. Nah selebihnya adalah ya dibantu sama Pak Lurah agar mereka bisa menyerahkan apa yang menjadi hak miliknya dari Citipark. Nah, kalau analisa dari warga sendiri, apa sih yang menyebabkan pengelola lama itu tidak mau menyerahkan itu, kira-kira apa? Nah kalau mereka tidak mau menyerahkan itu saya kurang tahu ya kenapa alasannya, dan itu juga yang dipertanyakan oleh warga, mengapa mereka tidak mau menyerahkan kepada pengurus P3 SRS yang sah, hingga akhirnya terjadilah bentrok beberapa kali, yang terakhir ya kemarin yang Jumat minggu lalu. Itu sudah dipertanyakan ke pengelola lama ya, kenapa mereka keberatan ya? Pak, sudah berkali-kali, dan mereka malah bersikukuh bahwa mereka yang benar. Ini sudah pernah dilakukan pengadilan gitu? Sudah. Keputusannya adalah PP3RS Sah. Hasil kemarin itu harapan dari warga sendiri sudah apa yang diinginkan? Ya harapan dari warga ya kita bisa hidup dengan tentram, nyaman, sebagai mesinnya tidak diganggu oleh pihak-pihak yang tidak berkepentingan. Sudah jelas sekali mereka sangat tidak berkepentingan. Itu pengelola lama itu maksudnya PT atau apa sih, ormas sendiri atau PT, bentuknya apa itu? Bentuknya PT. PT apa itu Pak? PT SCP. SDP. Ya. Itu dari awal yang pengelola sendiri. Dari awal dari pengelola. Dan itu bukan Pemda atau bukan apa? Bukan Pemda. Selaku penghuni di Citipark dan korban atas kejadian tragedi pada tanggal 29 kemarin, menurut informasi yang kami terima bahwa Pak Kim agak sedikit mengalami kesulitan atau kendala ketika ingin membuka laporan sebagai korban. Kira-kira bisa diceritain sedikit penyebabnya kenapa ya? Ya, jadi pada hari itu saya ditemani juga oleh Ketua P3 SRS dan sekretarisnya Pak Sugeng Bapak Hetri, juga ada penasihat hukumnya dari mereka, itu juga ada beberapa orang. Nah, kita berkonsultasi dengan Reskrim di Polres Jakarta Barat kan. Menurut penjelasan dari salah satu anggota Reskrim di Polres berinisial TAK, dia menjelaskan bahwa untuk laporan itu dipersilakan, diperbolehkan, itu tidak masalah. Tapi dia meminta satu adalah bukti CCTV. Sedangkan saya jelaskan kejadian saya itu tidak tercakup dengan CCTV. Jadi saya hanya ada saksi warga yang melihat, dan itu jumlahnya banyak lah. Kedua adalah hasil visum, tapi beliau meminta CCTV karena kalau tidak ada itu ya percuma aja. Nah, dia mengatakan ya itu realnya lah seperti itu. Jadi kalau mau buat silakan, tapi untuk kelanjutannya ya Anda sendiri. Percuma itu maksudnya dalam arti apa ya Pak? Sebagai warga negara kita, apalagi korban kan banyak ketika mengalami suatu kejadian kriminalisasi, diperbolehkan atau wajib untuk membuka laporan. Harus jelas, salah satu petunjuk itu adalah CCTV. Sedangkan sudah dijelaskan bahwa CCTV itu tidak tercover di wilayah yang saya terkena pengeroyokan itu kan, hingga terluka dan segala macam. Jadi dia tetap berkekeh kalau nggak ada CCTV ya petunjuk yang jelas, penunjuk siapa kepada pelakunya, orangnya siapa, ya cuma aja. Untuk saksi mata sendiri yang melihat kejadian tersebut, saksi mata banyak Pak yang bersedia bersaksi pada saat kejadian itu dan mengetahui di samping saya sampai di depan kiosnya pun ada. Mengetahui berarti pelaku penyambutan dan senjata tajam ya. Mengetahui juga pelakunya itu siapa, orangnya siapa, bahkan namanya pun siapa, mereka pun mengetahui. Untuk hasil visum sendiri kira-kira dari hasil dokter? Oke, untuk hasil visum, kemarin saya di visum di RSUD itu hanya dapat surat pengantar, katanya hasil visumnya itu hanya bisa diambil oleh penyidik. Jadi setelah saya bikin BAP, hasilnya itu baru bisa diambil oleh pihak polisian.
Bapak visum sendiri atau Bapak visum melalui pihak kepolisian? Oke, saya visumnya itu melalui surat pengantar dari Polsek. Informasi yang kita dapat bahwa Bapak sudah mencoba membuka laporan untuk ke 5 kali lah, Pak. pertama kali ya. Pertama kali. Kira-kira ada berapa orang yang mengikut Bapak untuk mencoba buat membuka laporan? Oke, jadi sebelum membuat laporan kita konsultasi dulu ya kan, ke bagian reskrim dengan situasi seperti ini, karena pertanyaan banyak juga dari warga. Kenapa saya sampai saat ini tidak membuat laporan kepolisian? Nah, dijelaskan juga pada saat pertemuan itu, salah satunya adalah yang paling penting segi keamanan dari saya, karena kan keluarga saya ada di sini. Jadi kalau misalnya kita tahu itu kan masa ya, kalau kita cari ini nanti gimana keamanan dari keluarga saya sendiri. Nah, itu pun belum terjawab. Yang kedua, anggota reskrim inisial TAK itu menyebutkan seperti itu, yaitu membuat saya down juga. Makanya yang bikin Bapak down tersebut gitu. Oke, jadi anggota reskrim TAK menyatakan sepertinya luka saya tidak terlalu parah kok. Ya memang luka saya tidak terlalu parah, tapi kalau saya mau kembalikan, apakah beliau dengan di posisi saya saat itu, menggantikan posisi saya saat itu tanpa bersenjata, bisakah dia hanya mendapatkan luka seperti yang saya dapat? Itu satu. Kedua, kalau mau bikin laporan silakan aja, beliau tidak melarang. Tapi kan harus ada petunjuk pelakunya, yaitu bukti CCTV yang tidak terbantahkan. Kalau memang ada luka, ada saksi, ada petunjuk CCTV, silakan aja. Makanya perlu petunjuk, dan petunjuk itu CCTV itu. Dan ini yang saya kasih tahu real saja. Saya katakan daripada bikin laporan tapi nggak bisa jalan. Demikian ucapan dari anggota reskrim inisial TAK tersebut. Oke, kita tahan dulu sebentar, Pak Kim. Saya coba ke Pak Latis ya. Menurut pandangan dari secara hukum gitu, kira-kira untuk membuka laporan itu apa aja sih yang dibutuhkan barang bukti? Apakah harus berupa barang bukti selain dari saksi, harus ada kayak seperti CCTV, atau saksi yang melebihi dari 2 itu cukup sebagai barang bukti? Oke, kalau secara hukum kita ini memang melakukan suatu pelaporan tindak kriminal itu harus 2 bukti yang kuat. Pertama saksi, dan kedua alat bukti sendiri yang misalnya menjadi pelaku melaksanakan tindak kriminalnya. Tapi di kadang-kadang CCTV itu sebagai alat pembantu, bukan sebagai alat bukti, sebagai pembantu saja pendukung suatu tindak kriminal. Jadi di sini bahwa Pak Kimsan sudah sebagai korban itu harus menerima, harus dilaksanakan sebagai tindak kriminal. Ketika berada dalam suatu ruangan tersebut, ya Pak Kim mau membuka laporan, ada berapa orang yang menyaksikan atau mendengar pembicaraan yang disampaikan bahwa bila ingin membuka laporan harus dilengkapi dengan CCTV dan bukti yang konkret gitu? Oke, jadi pada saat itu saya ditemani dengan Ketua P3 SRS langsung, Bapak Sun Ong, dan sekretarisnya Bapak Hendri V, ada Pak Helmi juga sebagai RT 08, Pak Helmi itu. Kemudian juga ada penasihat hukum dari sini namanya Pak Yusuf, dan ada 2 orang lagi itu saya lupa orangnya dari kita. Jadi kurang lebih ada 2, 3, 4, 5, 6 lah, 6 orang di samping dari anggota reskrim. Apakah ke-6 orang tersebut termasuk Bapak menjadi korban atas tindak kriminal itu atau yang mengalami luka? Tidak, jadi hanya korban itu hanya saya. Untuk yang lainnya hanya pendampingi saja? Iya, yang lainnya hanya pendamping saja. Kira-kira lukanya yang dialami Bapak itu apa? Oke, jadi luka itu adalah bekas sabetan gores di belakang sini ya, punggung kanan agak tengah, dan ini juga di bawah. Itu bekas kena benda tajam atau? Saya kurang tahu, karena awalnya itu adalah 2 orang di depan saya. Satu dia membawa besi runcing, satu lagi bawa seperti pedang ya, panjang. Nah, kemudian setelah berinteraksi sama saya di depan, akhirnya teman-teman dia dari belakang pada datang banyak. Nah, disitulah saya berbalik dan menyelamatkan diri lebih baik. Dan disitulah pada saya berbalik lari itu saya kena dari belakang. Nah itu Bapak di TKP itu sebelumnya apa memang ada pembicaraan atau memang setelah kerumunan Bapak ada di itu? Setelah kerumunan Pak, karena saya muter ke belakang kan, mereka kan sudah menembus di tengah sini nih.
Membahas ini saya mundur kan, saya menyaksikan. Pada awalnya saya coba mencegah agar tidak terjadi kerusuhan dan mereka masuk. Tapi mereka tetap memaksa nembus masuk. Ya udah saya mundur kan. Saya mundur. Nah mereka udah saling serang-serangan itu di antara lorong ini. Nah saya muter lah, saya melihat mereka di depan. Nah, di situ posisi dari jalan depan itu saya agak ke samping sedikit lah, jauh lah, kira-kira 3-4 kios sih. Jadi itu saya menyaksikan lah, ya, sampai saya menelpon teman saya. Nah disitulah saya disamperin oleh 2 orang ini. Samperin 2 orang ini, saya bilang dia mau coba mengintimidasi saya. Saya bilang, kamu ngapain ribut-ribut sini, apa gunanya? Saya bilang. Nah disitulah dia mulai emosi dan menyerang saya. Nah pada saat itu dia teriak-teriak, akhirnya teman-temannya pada datang. Nah situ juga warga membantu, woi jangan diserang, itu warga juga. Tapi dia tetap kita mencoba menyelamatkan diri. Saya terus dikejar sampai ke gerbang barat depan. Nah sampai saya di pinggir jalan di depan, akhirnya mungkin ada salah satu intel atau apa dari polsek itu baru datang. Nah dia coba mengamankan saya, melepaskan tembakan. Barulah masa itu mulai berhenti. Ada 2 kelompok yang lagi berserangan. Bapak posisinya di tengah-tengah. Yang menyampari itu 2 orang dari kelompok yang mana ya? Nah 2 orang itu dari kelompok orang timur. Harapan Bapak terkait dengan kasus atau tragedi yang mengalami diri Bapak sendiri khususnya dan pada umumnya warga rusun yang lainnya. Oke, jadi harapan kami sebagai warga City Park, ini kerusuhan persengketaan lah ya, diselesaikan dan selesai sampai di sini, tidak anarkis, tidak lagi ada rusuh-rusuh seperti yang sudah-sudah. Karena ini sudah 11 tahun lebih terjadi tidak selesai. Nah, harapan saya dan begitu juga warga yang lain, pihak yang berwajib dapat mengusut tuntas hingga ke akar-akarnya. Siapa itu yang menyerang, siapa itu otak di belakangnya, sampai aktor inteleknya di belakangnya pasti ada. Untuk proses hukum terkait dengan Bapak sendiri, karena sampai saat ini Bapak belum membuka laporan, padahal korban dan warga City Park yang lain pun tidak membuka laporan. Itu penyebabnya kira-kira apa tuh Pak yang membuat? Penyebab kami masih belum membuat laporan karena belum ada namanya kepastian hukumnya.